Pada tahun 1892, dua negara yang dulunya berdamai, negara A dan negara B, terjerat dalam konflik yang tak terhindarkan. Perang ini bermula dari perebutan wilayah kaya sumber daya alam yang terletak di perbatasan kedua negara, di mana negara A merasa terancam dengan ekspansi militer negara B. Ketegangan semakin memuncak ketika negara B mengklaim wilayah strategis yang sebelumnya merupakan bagian dari negara A. Setelah diplomasi gagal, kedua negara mulai memobilisasi pasukan mereka. Negara A, meskipun memiliki tentara lebih sedikit, memiliki keunggulan dalam teknologi persenjataan, sementara negara B mengandalkan jumlah pasukan yang besar dan kekuatan udara mereka. Perang dimulai dengan serangan besar dari negara B yang menghancurkan infrastruktur penting di wilayah perbatasan negara A. Namun negara A melancarkan serangan balik dengan taktik gerilya yang memanfaatkan medan sulit. Pertempuran sengit terjadi di darat, di mana pasukan negara A berjuang mati-matian meski jumlah pasukan negara B lebih banyak. Pada titik balik perang, negara A meluncurkan serangan balasan yang mematikan dengan teknologi canggih mereka, menghancurkan sejumlah kendaraan tempur dan tank negara B, memberi harapan baru bagi pasukan negara A. Setelah berbulan-bulan bertempur, pasukan negara A akhirnya meraih kemenangan, merebut kembali wilayah yang sebelumnya direbut negara B, meski harus membayar harga yang sangat mahal dengan banyak nyawa yang hilang. Setelah pertempuran yang dahsyat, kedua negara setuju untuk duduk di meja perundingan, dan perang yang telah mengorbankan begitu banyak jiwa akhirnya berakhir. Meskipun kesepakatan damai tercapai, dunia tidak akan pernah sama lagi setelah perang ini, mengajarkan kita bahwa konflik tidak hanya menghancurkan tanah dan properti, tetapi juga menghancurkan jiwa manusia, dan kita harus belajar dari sejarah agar tidak terulang kembali. Setelah kesepakatan damai tercapai, kedua negara mulai menjalani masa pemulihan yang panjang dan penuh tantangan. Negara A dan negara B, meskipun telah mencapai perdamaian, harus menghadapi kenyataan pahit dari kerusakan yang ditinggalkan perang. Infrastruktur yang hancur, ribuan nyawa yang hilang, dan luka emosional yang mendalam pada kedua belah pihak menjadi beban yang sulit untuk dihilangkan begitu saja. Namun, ada harapan baru yang muncul di tengah keputusasaan. Para pemimpin dari kedua negara memutuskan untuk bekerja sama dalam rekonstruksi wilayah yang rusak, meskipun hubungan mereka tetap dipenuhi dengan ketegangan. Negara A, yang lebih maju dalam teknologi, menawarkan bantuan kepada negara B untuk membangun kembali kota-kota yang porak-poranda, sementara negara B, meskipun kesulitan, mulai berusaha membangun kembali ekonomi dan militer mereka. Namun, tantangan terbesar datang dari dalam negeri. Di negara A, banyak warga yang merasa kehilangan banyak teman dan keluarga dalam pertempuran, menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Di negara B, rakyat mereka merasakan trauma mendalam akibat serangan yang mereka terima, dan banyak yang meragukan kemampuan pemerintah untuk memastikan masa depan yang lebih baik. Meskipun demikian, ada sekelompok kecil diplomat dan aktivis perdamaian dari kedua negara yang mulai memperjuangkan rekonsiliasi sejati. Mereka menyadari bahwa hanya dengan saling memahami dan bekerja bersama, kedua negara dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang. Puncaknya, beberapa tahun setelah perang berakhir, sebuah perjanjian perdamaian yang lebih kuat ditandatangani, yang mengarah pada pembentukan organisasi regional yang memungkinkan kedua negara bekerja sama dalam bidang ekonomi, pertahanan, dan kebudayaan. Meskipun perdamaian belum sepenuhnya tercapai dalam hati setiap individu, langkah ini membawa harapan baru bahwa konflik besar seperti ini bisa dihindari di masa depan, dengan pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya menjadi pelajaran bagi dunia. Kini, negara A dan negara B berdiri bersama sebagai simbol dari kebangkitan setelah kehancuran, meskipun masih banyak yang harus diperbaiki, dan perjalanan panjang menuju perdamaian sejati baru saja dimulai.